Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasni Nurlaili dengan NIM T 2019-1071. Saya di sini akan menerangkan tentang keterampilan membimbing diskusi. Saya di sini akan menerangkan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari keterampilan membimbing diskusi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Mungkin dari kalian semua di sini tidak asing. Juga kita biasanya sering dilakukan diskusi ini bisa dilakukan secara virtual maupun secara tatap muka langsung gitu. Tujuannya untuk keterampilan membimbing diskusi ini apa? Yang pertama yaitu berbagi informasi dan pengalaman dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman atas masalah penting. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. Yang kelima yaitu membina kerjasama dan memberikan keterangan yang kohesif dan tanggung jawab. Dan dalam diskusi ini ada yang namanya prinsip-prinsip dalam keterampilan membimbing diskusi ini. Yang pertama yaitu diskusi hendaknya dilakukan dengan iklim yang terbuka. Maksudnya iklim yang terbuka ini biasanya ditandai dengan keantusiasan yang pribadi, terus kehangatan hubungan dalam antar peserta diskusi. Yang selanjutnya yaitu mengenal topik lebih dalam. Selanjutnya yaitu kita bisa menghargai pendapat orang lain. Yang kedua yaitu perlu adanya perencanaan dan persiapan yang matang dalam diskusi ini. Misalnya seperti topik yang harus sesuai, terus masalah yang mengandung jawaban yang kompleks, tidak hanya jawaban tunggal selesai kayak gitu. Yang ketiga yaitu adanya pendahuluan yang sesuai dengan topik. Maksudnya di sini sebagai guru kita harus ada pendahuluan topik apa yang harus kita bahas, yaitu guru harus menjelaskan terlebih dahulu agar apa? Agar siswa di situ memiliki pandangan dan memiliki latar belakang yang pengetahuan yang sama sehingga siswa itu mampu memberikan penjelasan ataupun sanggahan ataupun motivasi sehingga bisa memperlancar acara diskusi ini. Begitu juga dengan pelaksanaan. Di sini ada 5 tahap dalam pelaksanaan. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Di mana dalam diskusi berlangsung, guru harus senantiasa berusaha memusatkan perhatian seorang peserta diskusi tersebut. Dengan cara apa? Yang pertama yaitu guru harus merumuskan topik atau permasalahan. Yang kedua yaitu guru harus menetapkan topik atau permasalahan. Yang ketiga yaitu harus mengidentifikasi arah pembicara. Ya Allah, harus kita kembali dari awal. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan diskusi. Dalam pelaksanaan diskusi ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Selama kegiatan diskusi berlangsung, guru itu harus senantiasa memusatkan perhatian. Dengan cara apa? Yang pertama, guru harus merumuskan topik atau permasalahannya. Yang kedua yaitu guru harus menetapkan topik atau permasalahannya. Yang ketiga yaitu guru harus mengidentifikasi arah pembicaraan yang tidak sesuai dengan arah diskusinya. Terus yang keempat yaitu merangkum hasil diskusinya. Yang kedua yaitu memperjelas masalah. Guru harus segera memperjelas terhadap pendapat yang kurang jelas. Dengan cara apa? Guru harus menguraikan kembali ide yang dikeluarkan oleh seorang peserta diskusi. Yang kedua yaitu memberikan pertanyaan. Yang ketiga memberikan informasi tambahan. Tahap yang ketiga yaitu menganalisis pandangan siswa. Setiap siswa yang berpendapat itu tidak sama biasanya, mesti ada yang berbeda. Jadi dari perbedaan pendapat ini guru harus tahu bagaimana caranya
Dengan adanya perbedaan pendapat ini bisa mendorong yang selanjutnya, yaitu pelaksanaan keterampilan membimbing diskusi. Dari pelaksanaan keterampilan membimbing diskusi ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Selama kegiatan diskusi berlangsung, guru itu harus senantiasa memusatkan perhatian peserta diskusi, dimana dengan cara yang pertama yaitu merumuskan topik atau permasalahan. Yang kedua yaitu menetapkan topik atau permasalahan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi arah pembicaraan yang tidak sesuai dengan arah diskusi. Yang keempat yaitu merangkum hasil diskusi. Yang kedua yaitu guru harus memperjelas permasalahan, di mana guru harus segera memperjelas terhadap pendapat yang kurang jelas, yaitu dengan cara menyampaikan kembali ide yang kurang jelas dengan cara memberikan pertanyaan. Yang kedua yaitu memberikan informasi tambahan. Tahap yang ketiga yaitu menganalisis pandangan siswa. Jadi di sini setiap diskusi itu perbedaan pendapat itu pasti terjadi dalam diskusi. Maka di sini guru harus tahu bagaimana caranya dengan adanya perbedaan pendapat ini dapat menjadi dorongan dan motivasi dari siswa itu sendiri untuk berperan aktif dalam diskusi ini. Tahap yang keempat yaitu meningkatkan urunan siswa. Meningkatkan urunan siswa di sini adalah dengan cara melatih kemampuan. Melatih kemampuan ini bisa dilihat dari siswa itu menyampaikan ide, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan komentarnya, dan lain sebagainya. Tahap yang terakhir di sini adalah menyebar kesempatan berpartisipasi. Maksudnya di sini selama diskusi setiap siswa itu harus memiliki kesempatan yang sama dalam proses, dan hasil diskusi ini harus mencerminkan dari kerja kolektif antar sesama peserta diskusi. Jadi dari setiap peserta diskusi itu harus memiliki kesempatan yang sama. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.